Kalau hujan datang hari ini, ladangmu siap atau tidak? Kau siap tidak? Kalau kesempatan datang sekarang, apakah kamu sudah menanam hasilnya? Saya punya cita-cita untuk pergi ke Australia itu sejak SMP. Saya dulu SMP Negeri 2 Merauke. Cita-cita saya itu, saya tidak hanya berdoa dan menunggu, tetapi saya tahu untuk pergi ke Australia, saya harus belajar bahasa Inggris. Cerita yang saya mau sampaikan ini adalah analogi penting yang perlu direnungkan oleh generasi muda Papua. Jadi ceritanya begini, ada dua orang petani, keduanya berdoa meminta hujan. Petani pertama, setiap pagi dia berdoa di dalam rumahnya. Dia berdoa meminta hujan. Setelah itu dia duduk di dalam rumahnya, menunggu langit berubah menjadi mendung dan turun hujan. Dia tunggu supaya Tuhan kasih dia hujan. Tiba-tiba dia menunggu mujizat, tanahnya tetap kosong. Dia tidak pergi bikin kebun, dia tidak pergi mengolah kebunnya, menanam dan bersihkan kebunnya. Nah, petani yang kedua, dia juga berdoa di dalam rumah. Tapi yang berbeda dari petani kedua adalah setelah dia berdoa, dia keluar ambil dia skop, ambil dia punya parang, ambil dia punya cangkul, dia pergi bersihkan dia kebun, dia bersihkan dia punya lahan, ia mencabut rumput dan bikin kebun, menggemburkan tanah dan mulai menanam. Walaupun tidak ada hujan, tidak ada tanda-tanda hujan di langit, tidak ada awan, tetap langit biru, tapi dia bikin kebun. Banyak orang di sekitarnya atau petani-petani lainnya menertawakan dia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari kita di Papua, membilang, "Pace, tidak ada hujan baru kau pergi bikin kebun itu. Wah, kau tidak lihat kah?" Pokoknya segala macam bahasa dipakai untuk menertawakan dia. Hari-hari berlalu, minggu, bulan berganti. Terasa waktu terus berjalan. Matahari tetap panas, langit tetap biru. Tapi satu kali hujan turun, musim hujan tiba. Tanah pertama, petani pertama tadi, kebun petani pertama tadi tetap kosong. Tidak ada yang tumbuh, tidak ada tanaman yang tumbuh, hanya rumput liar. Namun petani yang kedua, kebun yang dia tanam itu mulai tunas keluar dan bertumbuh menjadi tanaman hijau. Ingat baik-baik, kedua petani ini atau dua berdoa sama-sama, doanya sama, meminta hujan kepada Tuhan. Tapi hanya satu petani yang menerima jawabannya. Ini bukan sekedar cerita, ini cermin bagi kita semua, khususnya adik-adik muda Papua. Banyak orang berdoa, berharap, meminta, tapi setelah itu kita hanya menunggu, tidak bertindak, menunggu kesempatan jatuh dari langit, menunggu pintu terbuka tanpa diketuk, menunggu jawaban tanpa kita bergerak. Adik-adik muda Papua, dengar baik-baik. Hidup ini tidak berubah hanya dengan berdoa. Pergi ke gereja, duduk, membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca segala macam ayat-ayat suci atau kitab kehidupan. Tuhan sudah kasih kita hidup, Tuhan kasih kita tenaga, Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita kesempatan. Yang kurang itu bukan berkat terlalu banyak di tanah Papua. Yang kurang adalah tindakan kita. Kita telah bertindak. Kau ingin lulus, ya harus belajar. Kau ingin punya usaha, punya bisnis, ya harus mulai dari yang kecil, mulai bertindak. Kau ingin hidup sehat, jaga pola makan, olahraga, hindari minuman keras. Kamu ingin sukses, bangun pagi, kerja keras, konsisten. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Kamu mau pergi ke luar negeri, ya mulai belajar bahasa asing. Kalau kamu mau pergi ke negara berbahasa Inggris, ya belajar bahasa Inggris. Atau mau pergi ke negara misalnya ke China, ya belajar Mandarin. Mau ke Jepang, ya belajar bahasa Jepang. Begitupun mau ke daerah lainnya. Doa itu penting, doa sangat penting. Tapi doa tanpa usaha sama seperti benih tanpa tanah, tidak akan tumbuh, tidak akan berdampak. Seringkali yang menghalangi kita, adik-adik Papua, kita orang Papua, bukan orang lain, bukan dari luar, bukan orang-orang yang datang, tapi pikiran kita sendiri, rasa takut, keraguan. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau kita berhasil? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar. Tapi saya mau kasih tahu, banyak orang ragu dengan bertanya begitu ya.
bagaimana kalau saya gagal, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Akhirnya tidak pernah bertindak. Nah, saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Keraguan, rasa takut adalah yang membuat kita tetap berada di tempat atau berjalan mundur. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, atau yang perlu kita ingat adalah, jika kita tidak mencoba, maka kita pasti gagal. Atau kata lainnya, tidak mencoba adalah kegagalan yang paling sejati. Karena gagal mencoba, kalau kita tidak bertindak, artinya kita menutup semua kemungkinan untuk berhasil. Ibaratnya, kalau kau tidak bikin kebun, kau tidak menanam, kau mau tunggu apa? Mau tunggu tanaman apa yang bertumbuh? Kan kau tidak tanam, palingan alang-alang yang bertumbuh. Ingat cerita dua petani itu. Doa itu awal. Doa itu adalah awal, bukan akhir. Iman itu harus berjalan bersama tindakan. Kau bertindak, kau beriman, berdua jalan sama-sama. Tidak bisa beriman saja. Kalau hujan datang hari ini, ladangmu siap atau tidak? Kau siap tidak? Kalau kesempatan datang sekarang, apakah kamu sudah menanam hasilnya? Jangan hanya menunggu mujizat, jangan hanya menunggu pertolongan dari orang lain. Jadilah orang yang menyiapkan ladang untuk mujizat itu sendiri. Saya alami betul. Saya punya cita-cita untuk pergi ke Australia itu sejak SMP. Saya dulu SMP Negeri 2 Merauke. Cita-cita saya itu, saya tidak hanya berdoa dan menunggu, tetapi saya tahu untuk pergi ke Australia, saya harus belajar bahasa Inggris. Akhirnya sejak SMP saya sudah belajar bahasa Inggris. Dan Tuhan jawab kapan? Tuhan tidak jawab langsung. 10 tahun kemudian baru Tuhan bawa saya ke Australia. Dan saya sampai di Australia. Karena saya sudah beriman sejak SMP dan saya bertindak. Tindakan saya adalah belajar bahasa Inggris. Nah sekarang, kau mau ke negara mana? Kau mau bikin apa dalam hidup ini untuk berdampak bagi orang lain? Mulai berdoa dan bertindak dari sekarang. Hasilnya atau kesempatannya akan datang. Karena apa? Iman tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi iman yang berubah jadi tindakan, itu yang mengubah dunia. Itu yang mengubah hidupmu. Itu yang akan membawa engkau mengalami tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. I'll see you in the next video.